Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Dracin Love of the Divine Tree. Review episode 1 sampai episode 40. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di iQIYI. Please like and subscribe. Suyusui adalah putra tidak sah dari Raja Pink. Atas perintah ayahnya, dia mencari serangga darah dari sekte iblis untuk menjalankan muslihatnya pada kaisar. Suyu adalah putra Raja Zong yang berjasa dalam peperangan. Namun Suyusui memanfaatkan serangga darah agar dia mendapat penghargaan menyelamatkan kaisar. Para pangeran menghina Suyusui yang merupakan anak tidak sah. Saat Suyusui membalas mereka, tiba-tiba datanglah Mujinge menyelamatkan para pangeran dari kematian. Mujinge menegur Suyusui agar tidak bersikap kejam. Xiaoxia, adik kandung Suyusui, memperingatkan agar berhati-hati pada Mujinge yang sesat dari ajaran Tao dan hidup bebas dengan banyak pria dan juga dekat dengan Pangeran Suyu. Mujinge hidup bebas melakukan kebaikan dengan caranya sendiri. Ilmu kultivasinya hampir sempurna dan bisa menjadi dewi. Suyu sangat mengagumi dan mencintai Mujinge, namun Mujinge hanya menganggapnya sebagai sahabat. Adiknya Muranwu dititipkan pada Pangeran Suyu dan diam-diam jatuh hati pada Suyu. Mujinge bertarung dengan Suyusui dan ternyata Suyusui mempunyai akar spiritual yang kuat hingga Mujinge ingin Suyusui menjadi muridnya. Namun Mujinge heran, mengapa ada kekuatan iblis di dalam tubuh Suyusui. Raja Pink ingin berkuasa dan menggunakan Suyusui sebagai alatnya. Setetes kekuatan spiritual iblis dimasukkan ke dalam tubuh Suyusui agar dia menyerap kekuatan iblis dan menjadi kuat. Suyusui dipaksa berlatih bertarung dengan hewan buas. Xiao hanya boleh memberi makan abangnya 3 hari sekali. Raja Pink memerintahkan Suyusui membunuh pangeran kedua. Namun Suyusui hanya menculiknya dan menyekapnya di gua. Mujinge merasa hati nurani Suyusui baik dan hanya dipengaruhi iblis, hingga Mujinge ingin mengembalikan Suyusui ke jalan yang benar. Suyusui ingin bebas dari kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya, dan dia ingin belajar ilmu Tao dari sekte Jihua. Namun setelah dia mengucap sumpah sebagai murid, ternyata itu bukanlah ketua sekte Jihua, melainkan Mujinge yang menyamar. Suyusui terjebak dan menjadi murid Mujinge. Mujinge membawa Suyusui ke Gunung Barat dan bertemu para murid lain yang semuanya berwajah tampan. Ini membuat Suyusui marah dan hampir membunuh salah satu di antara mereka. Karena ini, maka Mujinge menyegel kekuatan Suyusui. Awalnya, Suyusui mengira Mujinge hanya mengumpulkan pria tampan sebagai muridnya. Hingga akhirnya dia sadar bahwa Mujinge berniat menyembuhkan lukanya akibat siksaan Raja Pink dan luka akibat kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Mujinge melindungi Suyusui dari senjata racun dingin Dewa Bumi. Serangan Dewa Bumi dapat dihalau, namun Mujinge terluka. Mujinge berusaha mengobati lukanya, dan tiba-tiba Suyusui masuk membantunya mengoleskan obat. Hingga malam harinya Mujinge membeku akibat luka senjata Dewa Bumi. Untuk pertama kalinya ada orang yang mengorbankan dirinya dan terluka karena melindunginya. Suyusui mulai tersentuh akan kebaikan Mujinge. Suyusui teringat setelah 10 tahun Raja Pink menelantarkannya, akhirnya datang menjemputnya karena ingin memanfaatkan tubuhnya sebagai wadah kekuatan iblis.
Walaupun Suyeshe tidak mau ikut Raja Ping, namun ibunya tidak mau lagi menerimanya. Setelah dewasa, Suyeshe datang kembali ke rumah ibunya. Namun ibunya yang sudah memiliki keluarga baru tidak mau menerimanya. Namun sekarang saat Suyeshe belum pulang, maka Mujinga menunggunya dengan menghidupkan semua lampu untuk menerangi jalannya dan menyambutnya di Sekte Gunung Barat. Ini membuat Suyeshe merasa memiliki rumah tempat dia selalu diterima. Mujinga terluka karena membantu Suyeshe membentuk pil emas dan bukan pil iblis. Suyeshe berterima kasih dan memanggil Mujinga guru. Raja Ping memprovokasi Suyeshe, menunjukkan bahwa Mujinga dekat dengan Suyu dan menghasut Suyeshe agar selalu patuh pada Raja Ping ayahnya. Weiju dari Sekte Qi melukai Mujinga. Suyeshe nekat balas menyerang Weiju dengan mengorbankan darah dan kekuatannya. Suyeshe yang terluka parah menggendong Mujinga pulang. Mujinga menasihati Suyeshe agar tidak sembarangan menghabiskan kekuatan untuk menolongnya. Mujinga yang terluka jatuh pingsan di perjalanan pulang ke Gunung Barat. Dalam hatinya, Suyeshe berjanji akan selalu melindungi Mujinga. Suyeshe cemburu melihat Suyu memberikan hadiah pada Mujinga. Karena tetesan kekuatan iblis di tubuhnya mulai bereaksi membuat emosi yang meledak dan ingin membunuh Suyu. Namun Mujinga meredam serangan Suyeshe. Kekuatan iblis di tubuh Suyeshe semakin mendominasi. Suyeshe menyerap kekuatan di kolam alam baka dan dari batu alam baka, hingga akhirnya tubuh Suyeshe dikuasai oleh kekuatan spiritual iblis. Suyeshe memanggil pasukan iblis untuk berperang melawan pasukan kaisar agar Raja Ping bisa berkuasa. Mujinga ingin menyelamatkan Suyeshe yang kerasukan iblis dengan menyerap kekuatan spiritual iblis yang masuk ke tubuhnya. Muranwu menyatakan perasaannya pada Suyu dan berkata bahwa dia dapat membantu Suyu memenangkan pertempuran. Namun Suyu menolaknya dan berkata Mujinga lebih baik daripada dia. Hati Muranwu semakin marah pada Mujinga. Muranwu menjebak Mujinga dan Suyeshe. Awalnya Suyeshe hanya ingin merebut kekuatan spiritual iblis yang telah diserap oleh Mujinga. Namun ternyata Muranwu dan para pendeta tahu menyegel Mujinga untuk membunuhnya. Mujinga kecewa pada Suyeshe dan mengutuk wajahnya dengan racun api. Suyeshe berusaha menolong Mujinga namun tidak berhasil hingga tubuh Mujinga mulai lenyap. Muranwu berusaha menyerap kekuatan Mujinga dan ikut lenyap. Suyeshe mengumpulkan jiwa Mujinga yang tersebar lalu memasukkan jiwa Mujinga ke pohon reinkarnasi. Suyeshe membelah pil emas di tubuhnya dan setengahnya diberikan pada pohon reinkarnasi agar dapat tumbuh. Suyeshe mengerahkan sisa-sisa kekuatannya hingga rambut Suyeshe menjadi putih. Pohon reinkarnasi berhasil berbuah. Satu buah adalah jiwa Mujinga dan satu buah lagi adalah jiwa Muranwu. Jiwa mereka berdua tertaut. Suyeshe melatih ilmu Lotus Es untuk memulihkan kekuatannya. Suyeshe menunggu 18 tahun hingga Mujinga lahir kembali dari buah pohon reinkarnasi. Mujinga lahir reinkarnasi terlalu cepat, hingga dia tumbuh menjadi manusia yang lemah fisiknya. Dia selalu dilindungi oleh kekuatan Suyeshe yang tertanam di tubuhnya. Dia diberi nama Shuranran.
Weiju, ketua sekte Qi, menyerang desa tempat Shuaran tinggal. Xuexue merasa ada ancaman pada reinkarnasi Mujinge dan datang menyerang pasukan Weiju untuk menyelamatkan Mujinge. Saat petir menyambar, maka kutukan racun api di wajah Xuexue juga terbakar. Shuaran sangat terkejut dan ketakutan melihat Xuexue. Dia tidak mengingat Xuexue. Karena terkena serangan sekte Qi, maka Shuaran pun jatuh pingsan. Xuexue ingin melindungi Shuaran dan mengangkatnya sebagai murid. Shuaran setuju, namun dalam hatinya merencanakan akan melarikan diri, karena dia mengira Xuexue adalah anggota sekte iblis yang ingin memakannya. Xuexue membawa Shuaran ke sekte Gunung Barat. Shuaran bertanya pada rekan seperguruannya, apakah mereka juga dipaksa menjadi murid sepertinya? Namun mereka berkata guru Xuexue adalah orang yang berbakat dan berbudi luhur. Shuaran menyelinap ke kamar Xuexue untuk mencuri giok berdarah. Namun Xuexue memergokinya. Namun Shuaran berhasil melarikan diri karena Xuexue pingsan oleh arak yang tidak sengaja ditumpahkan oleh Shuaran. Xuexue khawatir Shuaran takut melihat wajahnya. Shuaran berkata bahwa rupa wajah Xuexue baik seperti apa adanya. Perkataan ini menghapus kutukan Mujinge terhadap Xuexue. Seketika luka di wajah Xuexue menghilang. Shuaran terlalu banyak minum hingga pohon merambat di dekat mereka tumbuh menyelimuti tubuh Shuaran dan Xuexue. Kemudian Shuaran tidak sadarkan diri. Tanpa sadar, Shuaran masuk ke alam bawah sadar Xuexue. Shuaran melihat dari belakang seorang pria ada di dalam sangkar es. Shuaran berkata bahwa dia sangat mengagumi gurunya dan mencintainya, tanpa dia tahu bahwa pria berambut putih itu adalah Xuexue. Muranwu lahir dan berinkarnasi dengan sempurna. Muranwu berpura-pura lahir sebagai Mujinge. Suyu mempercayainya dan membawa Muranwu pulang. Sedangkan Xuexue mengetahui bahwa Mujinge yang sebenarnya adalah Shuaran. Muranwu menginterogasi pelaku kejahatan dengan kejam, sementara Xuexue dan Shuaran ingin mengungkapkan kebenaran. Suyu menutup mata dan tetap membela Muranwu. Shuaran menemukan peninggalan ibu Xuexue, hingga akhirnya Xuexue mengetahui bahwa sebenarnya ibunya sangat mencintainya. Hati Xuexue berterima kasih pada Shuaran yang baik dan penuh perhatian. Shuaran bertarung melawan pasukan Weiju dan terluka. Xuexue marah dan membantai habis pasukan Weiju. Xuexue sangat depresi dengan perasaannya kepada Shuaran yang tidak ingat bahwa dia sebenarnya adalah Mujinge, hingga akhirnya Xuexue menciumnya. Namun hal ini membuat Shuaran sedih. Shuaran berhasil memulihkan dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Namun kemudian Muranwu mengirim serangga dari alam baka untuk membinasakan Shuaran dan para pengikut Tao. Untuk menolong Shuaran, secara diam-diam Xuexue merasuki tubuh hewan spiritual harimau. Namun efeknya, setelah dia keluar dari tubuh harimau, perilaku Xuexue sementara menyerupai kucing yang lucu. Xuexue terluka sangat parah dan Shuaran berusaha menolongnya dengan masuk ke alam spiritual Xuexue, di mana dia terbelenggu oleh rantai es. Shuaran mencoba segala cara untuk menyadarkan Xuexue dengan memberinya kekuatan, namun usahanya selalu gagal. Kemudian Shuaran mencoba menyalurkan energi spiritualnya dengan kecupan, hingga akhirnya Xuexue pulih dan sadar.
Suyu akhirnya mengetahui bahwa Suraran adalah reinkarnasi dari Mujinga. Suyu memaksa Suraran untuk menikah dengannya. Suyu diracun oleh saudaranya hingga sakit parah dan hal ini membuat Suyu ingin menggunakan ilmu hitam untuk bertukar tubuh dengan tubuh Shueisha yang kuat. Suyu berhasil mengambil alih tubuh Shueisha, namun roh Shueisha yang terikat pada naga biru keluar dan mengalahkannya. Mujinga membantu Shueisha hingga kehabisan tenaga. Shuaran mengatakan pada Shueisha bahwa ingatannya sebagai Mujinga telah kembali. Mendengar hal ini, Shueisha sangat bahagia dan dapat mencurahkan rasa cintanya dengan sepenuh hati. Mujinga dan Shueisha memulihkan tenaganya di Pulau Naga. Mereka ingin hidup bersama dengan damai dan bahagia. Shueisha dan Mujinga berjalan-jalan menikmati suasana kota dengan makan dan membeli souvenir sambil bersenang-senang. Shueisha masuk dalam jebakan hingga dia dirasuki iblis. Walaupun para pendeta Tao dan Mujinga berusaha membebaskannya, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya Mujinga berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh Shueisha. Selama dia dirasuki iblis, jiwa Shueisha tetap berusaha menguasai kesadarannya. Mujinga dan Shueisha berusaha mengalahkan Dutian yang ingin menghancurkan dunia dan membentuk dunia yang baru. Hingga akhirnya Dewi Naga turun tangan untuk membantu Mujinga dan Shueisha untuk mengalahkan Dutian. Shueisha dan Mujinga membangun kembali sekte Gunung Barat yang telah hancur, lalu keduanya berencana akan menikah. Shueisha dan Mujinga menikah. Penantian Shueisha selama 18 tahun hingga dapat bertemu lagi dengan Mujinga yang berinkarnasi. Keduanya sangat saling mencintai. Shueisha dan Mujinga hidup sederhana di pedesaan sebagai orang biasa yang bergantian mengurus ketiga anak mereka. Walaupun mengurus anak lebih repot daripada mengurus sekte kultivasi, namun mereka berencana untuk memiliki anak keempat. Mereka hidup dengan damai dan bahagia. Thanks for watching. Have a nice day. See you later. Sampai jumpa di review berikutnya di Drama Tata. Please like and subscribe. Bye-bye.